Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya, Nak? Masih semangat? Pasti masih semangat. Apalagi belajarnya ditemani ayah dan bunda. Nah, kali ini kita akan belajar di tema baru, yaitu air, udara, dan api. Dengan subtema air dan udara. Tetapi seperti biasa, kita mulai dengan berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, bagaimana, Nak? Sudah siap belajarnya? Sekarang, duduk yang manis. Dengarkan ibu guru. Anak-anak ibu guru yang hebat, kali ini kita akan belajar tentang guna atau manfaat air. Kemudian bahaya air, sifat air, sumber air. Dan kita juga akan belajar tentang udara. Yang pertama, kita akan membahas tentang air dulu ya, Nak. Air adalah ciptaan Allah yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan binatang. Nah, sekarang mari kita lihat guna atau manfaat air. Yang pertama, untuk diminum. Kemudian dipakai bunda-bunda di rumah untuk memasak. Dipakai untuk mencuci pakaian, mencuci kendaraan, kemudian menyiram tanaman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dipakai untuk membersihkan badan kita dari kuman dan kotoran yang melengket di tubuh kita. Cara membersihkan tubuh kita dari kuman dan kotoran dengan cara bagaimana, Nak? Iya, pintar, dengan cara mandi. Jadi, salah satu guna air atau manfaat air yaitu digunakan untuk mandi. Nah, itu tadi beberapa manfaat atau guna air. Masih banyak lagi yang lain ya, Nak. Yang ibu guru sebutkan ini hanya sebagiannya saja. Selain memiliki manfaat, air juga bisa menjadi berbahaya. Kenapa ya berbahaya? Anak-anak ada yang tahu? Air akan menjadi berbahaya jika terjadi banjir. Anak-anak tahu apa penyebab banjir? Air yang besar dan meluap-luap menyebabkan banjir. Perhatikan ya, Nak. Penyebab banjir atau banjir terjadi karena hujan yang lebat dalam waktu yang lama dan sungai yang penuh dengan sampah. Seperti ini. Jadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, Nak. Apalagi membuang sampah ke sungai. Karena bisa terjadi
banjir. Bahaya berikutnya adalah kekurangan air. Air yang terlalu sedikit menyebabkan kekurangan air. Kekurangan air biasanya terjadi karena kemarau yang berkepanjangan. Bahaya air berikutnya adalah air limbah. Perhatikan air ini, Nak. Warnanya sudah berubah. Air ini sudah tercemar oleh limbah atau sampah. Air yang tercemar tidak bisa dimasak atau diminum karena berbahaya. Nah, itu tadi bahaya air di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat lagi sifat air. Sifat air mengalir dari suatu tempat tinggi ke tempat rendah dan ke segala arah. Seperti ini. Mengalir ke tempat yang lebih rendah dan ke segala arah yang bisa dijangkau oleh air. Nah, sekarang kita lihat lagi jenis air. Air terbagi dua jenis. Ada air jernih yang zatnya tidak berwarna seperti ini. Ini adalah air jernih. Kemudian ada air keruh. Ini adalah air keruh. Perhatikan ya, Nak. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sumber-sumber air. Perhatikan ya, Nak. Sumber air adalah tempat air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Nah, sumber-sumber air berguna untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Perhatikan ya, Nak. Ibu guru mau tunjukkan sumber-sumber air. Yang pertama, ini adalah Pintar air laut. Sumber air yang pertama adalah air laut. Air laut adalah kumpulan air yang menutupi permukaan tanah yang luas dan mengandung garam. Jadi, bagaimana rasa air laut ya? Ya, pintar, asin. Rasa air laut asin karena mengandung garam. Sumber air berikutnya adalah air danau. Ini adalah danau. Danau adalah kumpulan air tawar yang berasal dari air hujan dan mata air. Seperti bendungan tidak mengalir tetapi tetap berada dalam suatu tempat, jadi tidak mengalir seperti sungai. Berikutnya adalah yang paling banyak anak-anak temukan. Apa ya? Iya, air hujan. Ini adalah air hujan. Air hujan berasal dari awan mendung di langit. Nanti pada tema gejala alam, ibu guru akan memberitahu anak-anak bagaimana hujan itu bisa terjadi. Berikutnya adalah air terjun. Air terjun adalah kumpulan air yang berada di tempat tinggi dan
mengalir melalui tebing dan jatuh ke bawah menjadi air terjun. Biasanya berada di daerah perbukitan atau di pegunungan. Seperti ini. Berikutnya adalah air sungai. Ini adalah air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir terus-menerus dari gunung menuju laut. Sumber air berikutnya adalah air sumur. Sudah pernah lihat sumur? Belum pernah? Nah, amati gambar ibu guru ya nak. Ini adalah sumur. Sumur adalah sumber air yang digali ke dalam tanah. Sudah diamati nak? Nah, sekarang kita lihat sumber air berikutnya. Ada mata air. Ini adalah mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar sendiri ke permukaan tanah. Seperti ini. Nah, itu tadi beberapa penjelasan ibu guru tentang air. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang udara. Udara. U D A R A. Udara. Udara dan angin berbeda ya nak? Udara adalah campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Dan angin adalah udara yang bergerak karena rotasi bumi dan juga perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Jadi, kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda, seperti dedaunan yang berada di dekat ibu guru ini. Bergerak karena adanya angin. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu manfaat udara. Pada udara ada oksigen yang bermanfaat untuk bernafas manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Udara yang bersih bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Udara yang bersih adalah udara yang alami, yang sejuk dan tidak ada pencemaran apapun. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, kebakaran hutan adalah salah satu yang membuat udara menjadi kotor. Udara yang kotor berbahaya bagi kehidupan manusia dan dapat merusak lingkungan. Salah satu cara menjaga kebersihan udara adalah selalu menjaga kebersihan lingkungan. Biar udara yang kita hirup, udara yang bersih. Nah, berikutnya adalah sifat udara. Udara itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita sentuh, tetapi ada di mana-mana, ada di sekitar kita.
Nah, itu tadi beberapa pembahasan kita tentang udara. Ibu guru berharap semoga anak-anak bisa paham dan ingat dengan yang ibu guru jelaskan tadi. Jika belum paham, anak-anak bisa menonton kembali videonya ya nak. Nah, sekarang waktunya ibu guru pamit. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya nak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.